Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat semua, para pendidik, kita harus mengetahui bahwa kita adalah manusia dan yang kita didik itu adalah manusia. Kita sudah sepakat bahwa informasi yang datang dari luar ke dalam kita, ke dalam diri kita manusia, itu ada dua pintunya dan ada satu yang mendefinisikan. Seperti yang disampaikan pada ayat Al-Quran tadi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Nah, ternyata dari ayat Al-Quran ini diambil oleh seorang ahli pendidikan, ahli psikologi, Bobby DePorter, mengatakan bahwa ada 3 gaya belajar dari seseorang: auditorial, visual, dan kinestetik, ya. Dan semua sejalan dengan Al-Quran. Pada dasarnya seperti itu. Nah, ada apa sebenarnya dengan fuad? Ada apa dengan hati? Coba kita lihat dulu ya. Sebelum masuk ke sana, ini sedikit pengantar. Manusia kita 75% tubuh kita disusun oleh air, ya. Coba kita lihat karakter dan sifat-sifat air. Kita sifat-sifat air coba lihat. Air itu apa sifatnya? Dia akan mengikuti wadahnya. Diletakkan di botol air mineral akan ikut bentuk air mineral. Diletakkan di piring akan mengikut bentuk piring, ya. Nah, diletakkan di gelas akan mengikut gelas. Diletakkan di mana saja akan mengikut wadahnya. Artinya apa? Manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. 75%. Gitu ya. Inilah kemudian yang harus kita pahami, bahwa bagaimana ketika kita memiliki impian anak-anak didik kita ingin menjadi student well-being, nyaman dalam belajar, maka kita harus menciptakan kenyamanan itu sebagai guru. Masukkan kenyamanan itu ke dalam hatinya, ya, sehingga bisa terpenuhi kenyamanan pada spiritualnya, kenyamanan pada emosional sosialnya, kenyamanan kepada intelektual dan kecerdasannya, kenyamanan kepada kinestetik dan keterampilannya. Itu ustaz-ustazah sekalian. Nah, lihat kemudian mengapa orang tidak nyaman? Seperti yang tadi, karena ada sesuatu yang menghambat di dalam dirinya. Karakter seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu akan mewarnai terlebih dahulu hati orang itu, ya. Jadi hati akan berpengaruh terhadap pencitraan perilaku seseorang, itu ya. Nah, coba lihat, orang yang sering melihat keburukan, maka termemorilah keburukan itu di dalam hatinya dan dia akan merasa terbiasa dengan keburukan itu. Orang yang terbiasa dengan lingkungan kebaikan, maka dia akan termemori dengan kebaikan itu dan akan merasa janggal dengan keburukan. Nah, sehingga orang yang terbiasa di pesantren akan merasa janggal tinggal di lingkungan pencuri, atau seorang pencuri akan merasa janggal tinggal di lingkungan pesantren. Nah, gitulah kira-kira gambarannya, ya. Nah, jadi apa yang membuat itu berbeda? Hati. Apa yang membuat student well-being nyaman? Hatinya. Maka jagalah hatinya agar tetap bersih dari keburukan, sehingga semua pelajaran bisa jadi nyaman. Gambarannya seperti ini. Inilah hati, ya. Nah, hati kita, hati siswa kita, ya, ketika dapat dari lingkungannya, mungkin dia sering dengar lagu dangdut, ya. Jadikan aku selingkuhanmu misalnya, ya. Apalagi cinta satu malam gitu kan. Hatinya kan termemori. Itu dia yang cinta satu malam. Apalagi ayo goyang dumang ada terus, ya. Terus apalagi keburukannya? Dapat dari lingkungannya, orang tuanya manggil dia, "Hei monyet!" Jadi wah monyet, ya. Nah, gitu. Jadi kotor hatinya sampai termemori. Sehingga ketika dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, maka yang termemori di hatinya itu akan keluar. Menyapa temannya ketika dia komplain, "Hei monyet kau!" Karena itu yang dia dapat dari lingkungannya. Biasa? Nah, lalu kemudian di SIT Al-Khansa, anak yang seperti ini masuk, atau guru yang seperti ini masuk, ya. Dapatlah dia tausiah dari temannya. Harus selalu menjaga ibadah,
ya. Terus apalagi dia dianjurkan untuk menjaga sholatnya, ya, tilawah Al-Quran, terus mendengar nasihat. Sesabar apa orang memberikan air putih itu untuk membersihkan segala kotoran di dalam hatinya, selama itu pula dia akan mendapat penyiraman rohani, ya, sampai seterusnya, ya. Semakin banyak kebaikan yang diisi ke dalam hati itu, mulai dari pendengarannya dan penglihatannya, terus diberikan yang baik-baik. Akhirnya memori-memori yang lama yang biasa buruk di dalam hatinya akan menyingkir dengan perlahan-lahan, dan pada akhirnya hati itu kembali bersih kepada fitrahnya. Sampai di sini mengerti? Oke, demikian Ustaz saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.